Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Maulidul Hasanah oleh Ustazah Mumpuni Handayayekti dari Cilacap, Jawa Tengah. Kepada Ustazah kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il ulama lillahi ta'ala fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa khususan ila Sultanul Auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani, wa khususan ila hajatina wa hajatikum, khasatan hajat masyarakat Kerubung Jaya, hajat masyarakat Batang Cenaku, hajatan maslahatan mubarakatan sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan.
Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Al Mubarak yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Wagiran dan Bapak Kiai Imam Syafi'i yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Alwi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Fakhrur Razi dan panjenenganipun Bapak Ki Haji Ali Mahfuddin yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa-fatwanya. Wabil akhos kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada sesepuh para pini sepuati sepuh kasepuan di keluarga besar RW 01 Kerubung Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Batang Cenaka. Wabil akhos kepada ayah salah, saking gantengnya Pak Camat jadi kebablasan. Kepada Bapak Camat Batang Cenaku beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kerubung Jaya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Zainal Abidin selaku Bapak Kepala Desa Kerubung Jaya soho Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kerubung Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia panjenenganipun Bapak Slamet Pamuji beserta rekan-rekan panitia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada jamaah rebana, jamaah sholawat dari Al Hikmah dari RW 01 yang kami banggakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rekan Banser, rekan Denwatser yang kami banggakan. Tak lupa kepada Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, duda randandang cepet torabi, yang tua-tua moga-moga cepet berangkat haji, amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar RW 01 Desa Kerubung Jaya, Kecamatan Batang Cenaku. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma
Amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mohon izin Pak Camat, Pak Kades, para romo kiai, bapak kiai. Bareng saya sampai di RW 01 Kerubung Jaya, saya tidak merasa sebagai tamu tapi merasa sebagai bagian keluarga dari Kerubung Jaya. Soalnya panitianya semangat, pemudanya semangat, RW 01 luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat RW 01 luar biasa. Yang kerso tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Yang amenya keras batu utangnya banyak. Moga-moga dipari rezeki yang barokah. Rezekine turah-turah kanggo sangu ibadah yang istiqomah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajjah, diberikan zuriyah yang soleh dan solehah, Batang Cenaku dijauhkan dari segala musibah, Kerubung Jaya dijauhkan dari segala fitnah. Saya doakan Pak Kades istrinya tambah. Jangan salah, maksudnya Pak Kades istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Kades tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Bu, Ibu, dalam ini orang Jawa kabeh. Masya Allah nih, siang hari ini malah masih pagi nih. Pagi hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Jawa, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Wah, terus santriwati nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given us also we can get together on the Kerubung Jaya, our beloved. May peace be always the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhir. Allahumma amin Allahumma. Sampean amin amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, niki bahasa Inggris kula nggih mung-mungan. Jadi nih bahasanya campur sari mawon nggih Bu. Biasanya kalau ngaji di Kerubung Jaya, Pak Camat, Pak Kades, kalau pengajian pagi itu selesai jam berapa ya? Jam berapa? Jam 2 sore. Masya Allah. Lah sini sholat duhurnya jam berapa? 2:30. Pancenen modele wong kerubung. Soalnya Kanjeng Nabi ndawaken sholat fardu yang paling berat itu sholat asar dan sholat subuh. Kalau ngaji waya-waya jam 9:30 gini, waya-waya ngantuk Bu. Orang ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini loh. Yang kedua, orang ngantuk itu bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dimakan uler, wong ngantuk mangakaro. Saya khawatir jenengan itu ngantuk, saya ditinggal ngiler kan khawatir. Maka supaya nggak salah niat ngaji dulu nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kula pimpin doane panjenengan derekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma li izalatil juhali an nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Itu tadi niat ngaji dalam rangka cari ilmu, menghilangkan kebodohan sak jroning pikir atine manusia. Kabeh niate karono Gusti
Kerubung Jaya adalah tukang dodo sawit. Walaupun hidup di zaman yang sulit, modalnya namung cangkul karo arit, tapi insya Allah doanya tinggi melambung ke langit, diberikan barokah duit. Mudah-mudahan saestu adoh saking musibah dan penyakit. Rawuh panjenengan di RW 01 insya Allah sedaya memola sagedos sino entak ketamplek keli kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseser ambles ilal musno kecocok-cocok tunggak kayu donoloyo tulak sawan balindalan saumpama mriku nasi sakit muga-muga ilang penyakitnya murah tambane paribasane ditamplek injet mampet disari sarem lerem ditunjebi lombok abang ilang bebasan saya bakalan doyan dedemi terandulit malampira mampir nyipelet teraklet granura condong banaspati ilu-ilu rapat dambelu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas panitiane njaluk diambung. Yang ngambung ya istrinya masing-masing loh ya kok. Bu, ibu di rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen seliter di rumah sakit harganya Rp10.000. Sampai pagi hari ini kita hidup karena ini irung nyedot oksigen karo nitrogen, you know. Supaya kita bisa nyambung hidup satu hari kita harus nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot 11.370 liter nitrogen per hari per manusia. Yuk hitung bareng-bareng sehari harus bayar berapa? Orang mau ngakeh tek hitung aja nanya. 2.880 liter oksigen ping Rp20.000 ditambah 11.370 liter nitrogen dikali Rp10.000, kita sehari harus bayar 185 juta per hari per manusia. 185 juta ping 30 dina sebulan kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungsa nggo ambekane tok. Jajal nek Gusti Allah dagang. Arep bayar pira? Arep bayar pakai apa, Bu? Itu baru ambekane tok, durung go bayar pangrungone, durung go bayar paningalane, durung maaf go bayar entute. Nggak bisa kentut 3 hari aja di bawah rumah sakit kok, Bu. Lo kada manusia urip ning alam dunya ngakune urip karepe dewek. Badan anggepe badane dewek, bojo anggepe bojone dewek, anak anggepe anake dewek, omah anggepe omahe dewek, meteng anggepe meteng. Meteng dewek. Bu, ibu bisa hamil itu karena siapa, Bu? Bapak ke salah paham. Bisa ngandek hamil mergo Gusti, mergo bapake. Segala hidup dan penghidupan manusia kabeh mergo Gusti. Makanya kalau ada orang gak mau sholat, ada orang gak mau ngibadah, namanya sombong. Apa, Bu? Sombong. Sombong sama siapa? Sombong kok karo Gusti Allah Zat Maha Pencipta, namanya nantang perkara. Ibarat begini, nih ibu-ibu yang nangis sawit sawit. Bu, ibu punya anak. Alhamdulillah. Yang belakang sana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Iya, kebagian snack apa enggak nih? Enggak kebagian. Mulane mangkate sing kasih. Yang gak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah, badannya yang sehat walafiat. Mau tanya nih sama yang di belakang, Bu, ibu gadah putra napa mboten? Gadah, wong Jawa kabeh berarti. Sebelah sini, Bu, ibu punya anak? Alhamdulillah. Bapakku
Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan putra napa mboten? Salah tanya apa salah denger nih? Ulangi. Bapaknya kagungan putra napa mboten? Mboten. Bisane mboten? Dalam? Orang meteng. Kata siapa bapak ndak hamil? Tuh ke Pak Kades Pak Camat perutnya gede. Lagi hamil cuma belum dilahirin. Ya kalau Pak Kades bukan gemuk cuma mandan melentung sedidik. Ya orang gemuk itu kan pertanda kebanyakan pahala. Sing geringguan ora duwe dosa. Memang betul bapak enggak hamil, yang hamil ibune. Tapi walaupun bapak enggak hamil, ibune hamil kan sing nyponsori bapak. Berarti anaknya ibu juga anaknya bapak. Ini hanya sekedar gambaran. Bapak ibu tiap hari kerja dodo sawit sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Meme geger adus keringet banting tulang setengah mati dapat duit dalam rangka ngedekna anak, nyenengna anak, nyekolahkan anak. Betul. Anak minta apa aja dituruti, betul. Tapi anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tua pisan pindho nganti tekan ping 5 ora gelem semaur, ora gelem merek. Barang merek mung jaluk. Kira-kira panjenan perasaannya jadi orang tua rasanya nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Saya ulang sekali lagi. Dinan-dinan dodosi sawit, taruhane nyawa, nyambut gawe kudanan kepanasan, anak sekolah di sekolahin, anak mondok di pondok kena, ngasih anak gedos jaluk motor. Orang tua beli motor, motornya dit motor tesih kri dilakoni. Tapi anak dituruti dicukupi kok dipanggil orang tua pisan pindo pintu lu pimpat nganti tekan ping 5 nggak mau ngejawab, ora gelem merek. Barang merek mung jaluk. Kira-kira jenengan jadi orang tua rasanya nesu apa jengkel? Mbededek apa nek? Nek apa mbededek? Ya jelas ya kesu ya jengkel, mbededek ya nek rasanya kepingin. Aja ditekek. Anaknya dewe kok ditekek. Itu gambaran antara orang tua sama anak. Sami antara Gusti Allah sama manusia. Kita minta apa aja mintanya sama Gusti, diturutin. Jaluk sehat dipari wilujeng, jaluk anak dikasih putra. Sampai niki hidung ambekan gratis. Mangsluk metu orang majek orang bayar. Niki meripat keyip orang mami dataknya klek saklar. Sampai Allah tanya, fabi ayyi ala irob bikuma tukadziban. Nikmat sing pun dimali yang mau didustakan. Kita ini makhluk paling sempurna ketimbang makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia makhluk yang bentuknya sempurna ketimbang yang lain. Kita tukul rambut tapi kan sawak badan ra tukul kabeh. Tukuling gon-gonan. Loh, dikira nggak nikmat? Nikmat. Kadang kita nggak berpikir sampai segitu, Bu. Manusia tukul rambut, sirah tukul rambut, batuk ratuk rambut, ngisor batuk, alis tukul rambut, ngisor alis meripat batan tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut namanya idep. Ngisor meripat irung batan tukul rambut, nisasar irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sangisor kumis tutuk batan tukul rambut, nisor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul. Tukul ya tukul. Tukul yang gon-gonan jenenge beda-beda. Langgar sawak badan tukul kabeh bingung di monyet di menungsa. Rambut alis kok indah, tapi sekarang ada nih alis model celurit Madura. Tuh model-model alis kalau kehujanan blobor. Alis kayak model celurit Madura. Ada yang tanya, alis fungsinya buat apa?
Ternyata alis ada mewakili ekspresi wajah. Bunga ya melobat, jengkel nyelang kirut. Jumlahi kali kiwonangan bentuknya turun. Jajal angger alis jumlahi siji ngadeg legejet tantang batuk. Waku nyisra alis kok meripat indah, ada hitamnya ada putihnya. Coba kalau meripat niki kok putih kabeh. Bali sholat ngisa mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Ngisa meripat hidung kok cantik, ada yang mancung, ada yang ngomong pesek gak usah keras-keras. Saya juga dengar kok. Yang mancung gak usah kegeran, yang pesek gak usah kecil hati. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik? Hidup pesek. Saya rencana kepingin bikin partai namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera, melindungi hak-hak asasi kepesekan, biar orang pesek tidak terzolimi. Entah mancung, entah pesek, Masya Allah hidung ini luar biasa. Apalagi yang pesek, hidungnya pesek itu seksi. Seksinya orang pesek pertama ngirit napas. Yang kedua kalau cium langsung nempel tembok. Entah mancung entah pesek irung madep ngisor cobi angger madep nduwur. Musim hujan banjir bu. Jenengan guyuk kelihatan indah. Sebab bibir atas bibir bawah maaf bentuknya turun. Jajal angger ngadeg kayak lawang. Ini jari juga indah, Masya Allah 5 fungsinya beda-beda. Jempol nggo nunjukaken barang sing bagus. Pak Camat putanin jenengan top jempolan. Jadi telunjuk ngacung-ngacung ke saripah sebelah kanan. Jari tengah nggo dur-dur ben kanan kiri rawagu. Jari manis saking manisnya dinggoni cincin. Jari kelingking paling manfaat. What? Upil. Ayam jenengan nek arep ngenduk memeti sing kontilik niki. Gak pernah protes. Itu baru cerita 0,5% dari badan manusia. Urung cerita jeroane, urung cerita alam semesta, belum cerita tumbuhan, belum lagi cerita hewan. Cerita hewan contohnya hewan tengu. Ada yang tahu tengu? Tengu cara riau napa mriki? Sami jenengan sing ngarani niku. Tungau bahasa Indonesianya tungau. Bahasa wong Jawane karena tengu. Tengu gue esi sedulure kami tetep. Lah tengu kewan semena cilike kon duwe anak. Sepira gede bekakase jajal. Ora tumun metenge. Anaknya ake pating selesep nang kelek. Saya dari dulu mikir pak, lah ada tungau segitu kecil kok punya anak. Berarti tungau saja hidup di dunia dijamin rezekinya sama Gusti Allah. Lah kok ada manusia yang bentuknya paling sempurna, ora gelem sholat, ora gelem ibadah. Allah panggil manusia lewat adzan ngasih ping 5. Ping pisan pindo ping telu ping 4 nganti tekan ping 5 ora gelem semaur, ora gelem merek karing masjid, boro-boro sholat berjamaah. Namanya nggak tahu dir, nggak punya mal, randuwe is, rai ged, rai tembok, tempe. Kiki senardo kiki. Rai tempe. Bisa-bisa nih kebablasan rai tempe. Jodohnya nggak tahu diri kan nggak punya malu. Jodohnya rai gedek rai tembok, rai tempe. Ngarep dewek. Seru. Salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita sama RW 1 diajak ngaji, ngatur jiwa dandani ati. Bulannya bulan roh. Lagi pada puasa napa mboten? Tapi kemarin udah puasa. Berapa hari? 3 hari. Yang senyum berarti ini agak mencurigakan. Mohon orang puasa ngomongnya puasa.
Nggak apa-apa, Rajab ini bulan buat nandur. Moga-moga Sya'ban besok bisa nyiram, Ramadan bisa panen. Allahumma. Kanjeng Nabi ndawaken bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Satu hari puasa di bulan Rajab pahalanya bagaikan puasa satu bulan. Alhamdulillah. 7 hari puasa di bulan Rajab amongko bisa nutup lawangi neraka. Allahumma. 8 hari mau puasa di bulan Rajab amongko pahalane bisa buka pintunya sorga. Allahumma. 10 hari nyempetin puasa bulan Rajab maka pahalanya segala cita-cita panjenengan diijabah Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Camat udah puasa berapa hari nih bulan Rajab? 3 hari alhamdulillah. Pak Kades, Pak Kades seminggu alhamdulillah. Ya Allah, ya ketawanya kumisnya sambil bergetar. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum puasa nggak apa-apa, masih ada nih kesempatan puasa di bulan Rajab. Nggak harus urutan, yang penting nyempetin. Kok sampai selesai bulan Rajab tetap belum puasa? Ya ora apa-apa, esiana kesempatan Rajab tahun ngarep. Cuma pertanyaan tahun ngarep esi urip apa ora? Ya moga-moga diberikan umur yang barokah. Allahumma. Tadi saya nerima amanah dari panitia, karena ini amanah jadi saya harus menyampaikan terlebih dahulu. Mumpuni kayak surat cinta. Nanti kalau di awal pengajian tolong sampaikan ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik, alhamdulillah pengajian hari ini disengkuyung oleh warga RW 01 Kerubung Jaya. Alhamdulillah. Untuk memanen, kita panen di sorga, untuk membayar infak sodakoh, duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Nah itu supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Panjenengan hadir di sini mau ditarik infak, kira-kira ikhlas apa enggak Bu? Betul. Saestu temenanan. Kalau ikhlas monggo ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu lah sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutang. Ayo bapak-bapak ngerogoh sak katok. Enggak Pak, bapak ke sarungan berarti ra katokan ya. Soalnya sampai hari ini saya masih belum percaya sebenarnya orang sarungan ke katokan apura. Saya masih belum percaya dan itu adalah hal tabu bagi saya. Sabar disit ya mumpuni. Insya Allah rong tahun telung tahun maning bisa niliki sarung. Monggo-monggo bapak-bapak persiapan, kita juga persiapan kasih infak sodako hari ini. Panitia akan menggelar sorban, mau narik kotak infak kepada jamaah sekalian. Saikhlasnya, yang ngasih sedikit nggak apa-apa. Namanya ikhlas itu kuatnya hati. Syukur banget udah banyak ikhlas, masya Allah. Moga-moga rezekinya yang barokah. Maka sambil kita baca sholawat, doa kita di bulan Rajab sampai Ramadan, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Irfa sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa
pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi langit kalah nuli nyuwun mring pangeran ben supaya Nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda den ambah Gusti jeng Nabi kang minulya irfa sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man siji wengi jeng Nabi saweg sarean mara katekanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kang bagus rupane nuli jeng Nabi nitih marang puroke Jibril Mikail ngepung sak kiwa tegene nuli jeng Nabi minggah langit sapitu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu irfa sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap jalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk mempersingkat wekdal. Ngaten nggih Bu? Kepada Bapak pengatur sound system sebelumnya, saged ini suara ehonya dihilangkan saja. Jangan pakai suara eho, jangan pakai suara efek, biar suara saya lebih jelas. Karena dasar suara saya serak, jadi kalau pakai eho, pakai efek malah nggak jelas. Nah, begini saja, wis cukup aja diutik-utik maning. GGB Malabek, matur nuwun Pak Sound System maksudnya. Mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekinya yang murah yang barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap jalan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang telah memberikan infak sedekah panjenengan. Saya mewakili panitia sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing ngetok-ketok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kasih. Yang ngasih sedikit nggak apa-apa, tapi kan yang ngasih sedikit di akhirat ganjarannya cuma dapat damar. Tahu damar enggak? Cara Cilacap sentir gue dian. Cara orang sini apa? Dalam cempluk. Oh, cara sini cempluk. Kok bahasanya campur Cina, cempluk. Cara sini cempluk. Yang ngasih dikit di akhirat ganjarannya dapat cempluk. Ya lumayan lah mantan Padang. Yang ngasihnya 10.000, 15.000 dapat lampu listrik tapi cuma 5 watt. Yang ngasihnya banyak dapatnya lampu neon Philips plus full AC. Oh ya, sugeng tindak Pak Camat, karena Pak Camat akan jadi saksi nikah. Ya, jadi sugeng kondur. Terima kasih Bapak Camat yang telah hadir menyempatkan rawuh di Desa Kerubung Jaya. Mudah-mudahan diberikan barokah perjalanannya. Jadi camat yang amanat. Yang penting jadi camat, jangan camat comot. Diberikan sehat barokah biar bisa mengayomi kecamatan Batang Cenaku. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Camat Batang Cenaku. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa bertemu kembali. Suatu kehormatan kita boleh menyempatkan hadir dan mengutamakan pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita pun masyarakat Batang Cenaku khususnya di Desa Kerubung Jaya diberikan rahmat dan barokah Allahumma. Yang ngasihnya banyak dapat lampu neon Philips sama plus full AC. Soalnya janjinya Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya ikhlas memberikan sedekah panjenengan, ibaratnya nandur biji 1 tukulnya 7. Nandur biji 1 tumbuhnya 7. Oh iya bujang cilik. Ikut ngaji, mudah-mudahan anak-anak kita juga jadi zuriah yang solih-solihah, jadi anak yang qurrata a'yun. Amin Allahumma. Jadi nandur biji siji tukule pitu, setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu berapa Bu? 700. B masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bu, Ibu, kepanasan ya Bu ya. Panasnya srengenge ditanggung bareng-bareng. Panasnya ati salai dewek-dewek. Yang kepanasan hari ini yang mengucur keringatnya, moga-moga buat ngelong dosa-dosa kita. Yang kena matahari hari ini insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Ada sahabat namanya Abu Dujanah. Siapa Bu? Abu Dujanah tapi sifatnya enggak durjanah. Sahabat Abu Dujanah termasuk ikut berpartisipasi di dalam mengalahkan orang di zaman Kanjeng Nabi yang mengaku jadi nabi. Jadi dulu Pak, di zamannya Kanjeng Nabi udah ada orang ngaku jadi nabi.
Salah satunya namanya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ngaku nabi di zamannya Kanjeng Nabi. Dan ternyata Abu Dujanah termasuk berpartisipasi mengalahkan Musailamah Al-Kadzab. Tapi ternyata Abu Dujanah adalah sahabat yang miskin. Maaf, melarat banget Bu. Walaupun dia melarat tapi punya prinsip. Sehingga pada suatu hari Abu Dujanah sholat subuh berjamaah. Belum Kanjeng Nabi mimpin doa, Abu Dujanah udah gugup pulang ke rumah. Sehingga Kanjeng Nabi kaget, nih orang yang berung mimpin doa kus pelencing minggat. 1-2 kali masih terus seperti itu. Sehingga pada hari keempat Abu Dujanah ditegur sama Kanjeng Nabi. Abu Dujanah, aku meniteni dan menengeri. Kue pirang dinagie kok nek bar sholat langsung pelencing minggat. Emang kamu gak butuh sama Gusti Allah? Wong aku juga belum ngimami doa. Ya Rasul, ngapunten sangat bukan kula niki mboten butuh donga. Bukan kula niki mboten butuh Gusti Allah. Saya ini harus pulang karena ada hal yang tidak boleh saya tinggalkan. Ya apa, silakan sita nyongisin ya Rasul. Jangan malu-malu. Saya akan menjaga apa yang jadi aibmu. Aku pun akan menjaga apa yang jadi rahasiamu. Saya itu ya Rasul. Iya. Begini ya Rasul. Saya ini orang miskin. Tapi saya nderek panjenengan. Saya punya prinsip bahwa sampai pecat nyawa saya minggat dari badan, saya nggak ikhlas kalau sampai zuriat keturunan saya ada bersemayam barang haram walaupun sekecil apapun di dalam perutnya. Saya nggak ikhlas ya Rasul. Tetangga saya orang kaya raya tapi pelit betitil kuceren jelantir kayak upil kudanil. Memang sugih, dia punya berhektar-hektar pohon kurma. Yang paling besar pohonnya di depan rumahnya, dan kebetulan itu pohon kurma berbatasan persis dengan tanah kami. Sehingga itu pelemannya kurma gede banget, dan kalau malam ketiup angin kurma itu berjatuhan di tanah saya. Kalau saya habis pulang sholat berjamaah telat sedikit saja, anak saya bangun dari tidur keluar rumah kok lihat ada kurma jatuh, saya khawatir langsung dimakan. Kemarin kejadian, anak saya baru bangun tidur lihat ada kurma jatuh langsung diplok. Saya kaget karena saya pulang sholat subuh, saya kotek ke kurma kon ngasih metu. Walaupun itu kurma sudah dimakan masuk ke dalam perut, saya isi-isine weteng wetak tokna. Saya nggak ikhlas kalau anak saya sampai bersemayam barang haram walaupun sekecil apapun di dalam tubuh. Saya nderek panjenengan ya Rasul. Dan ternyata Kanjeng Nabi berbes mili. Kanjeng Nabi nangis mendengarkan cerita Abu Dujanah. Sehingga Kanjeng Nabi minta diantar ke rumah tetangganya Abu Dujanah yang sugihnya luar biasa. Memang betul kaya raya, berhektar-hektar itu punya tanah kurma. Dan ternyata yang paling bagus memang yang di depan rumah yang berbatasan dengan rumahnya Abu Dujanah. Ternyata Kanjeng Nabi rawuh ke rumahnya si fulan, wong pelit tapi mbetitil tapi kuceren jelantir, wis pokoke ra patut menungsa. Pak fulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi ora tahu-tahu niki janur gunung temen tindak karing mriki. Nun sewu Pak fulan. Saya diceritani sama Abu Dujanah, panjenengan punya pohon kurma yang luar biasa, kualitasnya bagus. Saya cita-cita kepingin beli ini pohon kurma yang di depan rumah. Wah ya Rasul, ini nggak main-main nih. Ini pohon kurma saya lain daripada yang lain. Saya jual pun 20 kali lipat ketimbang yang lain. Mahal banget tuh. 20 kali lipat ketimbang orang jual kurma. Dan ternyata Kanjeng Nabi menjawab, ya nyong tuku kewit kurma. Nek panjenengan adol kurmane jenengan kanggo aku, arep tek paringna nggo Abu Dujanah. Insyaallah jenengan akan diganti dengan pohon kurma yang batangnya adalah dari emas, daunnya adalah dari intan permata, dan buahnya adalah berlian. Ternyata fulan jawab, nyong moh tuku janji.
Saya kepingnya barang yang pasti. Kanjeng Nabi bingung. Abu Bakar lewat, lihat Kanjeng Nabi lagi ngobrol serius. Abu Bakar tanya sama Kanjeng Nabi dan diceritakan kronologinya, sehingga Abu Bakar terus bilang, ya Rasul ngapunten, bukan kula nglancangi panjenengan, nek niki wit kurmane fulan Kanjeng Nabi badhe tumbas nggih diparingaken kepada Abu Dujanah, biar saya saja yang beli ini kurmanya si Pak Fulan. Pak Fulan, saya menggantikan Kanjeng Nabi buat membeli ini kurma untuk Abu Dujanah. Berapa harganya? 20 kali lipat ketimbang orang lain jual. Oh ya, Abu Bakar pulang bawa duit untuk membayar si kurmanya fulan. Dan ternyata barang dibayar, fulan nerima duit, masuk ke dalam ngomong karo bojone, Jo bojo, kurmane dewek nang ngarepan payu. Hah, masa? 20 kali lipat ketimbang wong lihat tuku. Masa? Tapi tenang ayang mami, walaupun itu kurma di depan udah dibeli, kan oyote sinanggone dewek. Gak mungkin Abu Dujanah bisa membeli kurma kita. Dan walaupun sudah dijual, tetap oyote nanggone dewek, kita masih kebagian. Wis pelit, licik, picik. Luar biasa. Lah ternyata pagi harinya habis sholat subuh, Abu Dujanah kaget, fulan lebih kaget. Ternyata wit kurmani fulan udah pindah ke tanahnya Abu Dujanah. Dengan tidak ada bekas dibeduli orang anak, ditebang pun gak ada bekas. Ternyata seoyot-oyote udah pindah ke tanahnya Abu Dujanah atas kehendak Gusti. Yang saya petik dari cerita Abu Dujanah, wong melarat tapi duwe prinsip, nggak mau setetes pun barang haram bersemayam di dalam tubuh anaknya. Walaupun sampai pencateng nyawa, nggak ikhlas beliau sampai punya anak kok sampai makan barang haram. Saya pun berpikir, orang-orang transmigran dari Jawa, Anda datang ke Riau masih hutan belantara, zaman paceklik, ngangguk baju karung gonit tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik, hiburannya cuman suara jangkrik karo kicik. Tapi Anda dengan gigih bekerja, Anda gigih nyambut gawe, dan ternyata panjenengan alhamdulillah hari ini barokah doa dari para kiai kita. Masya Allah, Anda begitu luar biasa memakmurkan keluarga panjenengan, mudah-mudahan memakmurkan desanya. Tepuk tangan dulu dong buat warga Kerubung Jaya yang tepuk tangan sampai rumah dapat duit 1 juta. Adolah HP tuku maneh sing anyar ben aja dolanan HP bae. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita diajak ngaji ngatur jiwa dan daniati. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami isi penduduk neraka jahanam dengan jin dan manusia. Di dalam keterangan kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa ternyata Allah telah menyiapkan bakal calon penduduk neraka jahanam. Siapa orang-orang yang jadi penduduk neraka jahanam? Lanjutnya ayat yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia-manusia yang punya hati tapi hatinya nggak ngerasa, nggak mau merasakan ayat-ayatnya Gusti, nggak mau merasa tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Maka kata Imam Al-Ghazali, namanya hati ada 3 model. Yang pertama qalbun salim. Tulis. Bu, Ibu bawa buku apa enggak? Kebiasaan. Sebelah kanan sini yang cantik-cantik santriwati kita dari pondok pesantren mana? Al-Multazam dari Kerubung Jaya. Terima kasih. Kalau lihat santri terasanya adem, Bu. Kenapa? Kesiram air wudhu tiap hari, ngajinya Quran, kitabnya nggak ketinggalan. Mudah-mudahan hasil maksud di dalam cari ilmu
ilmunya yang nafi, yang manfaat. Amin Allahumma. Sebelah kanan Bu, bawa buka apa enggak? Ya udah enggak apa-apa. Sebelah kiri sini, ketimbang ngantuk di bawah pohon sawit. Ngajinya kayak lagi tamasya ya Bu ya. Gelar tenda sambil makan snack. Ya Allah, meriksani merongose mumpuni. Bu, ngasto buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Tuh sana bapak-bapak yang lagi sendean di Saka. Bapak ke, bapak-bapak yang berdiri. Bapak ke, ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Jawabannya mancing-mancing nih. Coba yang di dalam tenda, yang di masjid. Bapak ke, bapak ke, assalamualaikum. Bapak-bapak ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Mana pulpennya? Dalam? Dibuntel sarung. Oh, pulpen sing ora nana tutupe. Ngaji pikirannya nganah-nganah. Ini kan saya tanya beneran Bu. Bisa nenyong takon gawa buku apa enggak? Metode ngaji ada dua. Ada berapa? Ada dua Pak. Yang pertama metode ngaji hasbi. Apaan? Ngajinya para santri kalau berangkat ke majelis ngilmu bawanya buku sama pulpen. Ngajinya ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Itu ngajinya santri. Tapi kalau siang hari ini metode ngaji kita namanya samai. Apa? Enggak usah bawa buku pulpen, tinggal berangkat ke pengajian, mendengarkan, memperhatikan, udah dapat pahala. Alhamdulillah. Yang sepuh-sepuh ngajine samai, anak-anak kita titipkan ke rumah Pak Kiai insya. Bu, di sini ada pondok pesantren. Kayak tadi multazam ya. Sebelah sana pondoknya. Ke sana. Oh ya, kuburannya sebelah mana? Iya, katerta kontok. Anak-anak ibu semua ada pada mondok belum? Ada yang belum? Yang belum titipkan ke pondok pesantren. Yang udah ngaji moga-moga diberi istiqomah Allahumma. Anak kita ngaji di pondok di TPQ suruh bayar apa enggak? Bayar. Pada karo Cilacap. Kalau sebulan di TPQ sini suruh bayar berapa? 20. Kalau di TPQ seikhlasnya selawewu. Seikhlasnya tapi selawewu. 25.000 satu bulan. Murah napa murah? Enteng apa enteng? Ya jelas enteng. Coba Bapak rokok sehari berapa bungkus Pak? 2 bungkus ya lo kayak sepur. Sepur beraudud. Paling murah sekarang rokok apaan Pak? Paling murah Lukman. Nyong kerungune 76. Nah, nang Cilacap 76, nang kene dadi Lukman. Rakok Lukman sebungkus harganya berapa? 11.000. 8.000. 8.000 pira bungkus sedina berarti 16.000. 16.000 ping 30 dina. Ya Allah, 400.000 lebih saulang nggo rokok ketok. Saya ulang, 400.000 lebih sebulan buat rokok ke. Aja kuku pentekan ngisor berung tak tok. Tuh paling murah rokok Lukman. 1 bulan sampai 400.000. Tapi anak-anaknya ngaji di rumah Pak Kiai 1 bulan disuruh bayar 25.000 nunggake 6 bulan. Pantesan nih kok Pak Kiai sarung siji-sijine sampai ngepir. Ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Pangatnya ora dedet tuku sarung. Maaf anak zaman sekarang lahir aja pegangnya HP.
Sebab ibu-ibu zaman seniki pinter banget gawe status nang Facebook. Mangkat ngaji gawe status, ketemu mumpuni gawe status, tuku jangan nang along-along. Tuku sayur nang along-along gawe status, mangkat kondangan gawe status. Mangkat arisan gawe status, ora oleh arisan gawe status. Jemput anak ke sekolah bikin status, iya nih lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi matu nama tandur. Zaman seniki ya Allah, ya pantas saja anak zaman sekarang lahir pegangnya HP. Saya tidak melarang HP, wong HP itu alat. Alat itu hukumnya mubah. Mubah artinya boleh. Silakan Anda pakai HP, tapi seperlunya, sepantasnya dan secukupnya. Zaman sekarang anak kalau nggak diawasi pegang HP bahaya, Bu. Nih, kasus yang terbaru di Jakarta kemarin. Ada anak 15 tahun, seorang anak perempuan, gara-gara sering nonton YouTube dan suka melihat film horor dan terinspirasi di film horor itu, dan kemungkinan besar itu anak juga karena anak tiri. Ibunya sering nggak di rumah, ayahnya ternyata juga suka melakukan kekerasan, sehingga itu anak tiap hari cuma temannya HP, sehingga terinspirasi dari film horor. Anaknya tetangga masih umur 6 tahun diikat, dibungkus pakai kain, langsung ditelep apa? Diblebok kena. Yang mah diblebok kena barang. Di apa ya jenenge? Ditilem ditilem. Diblebokna ke dalam bak mandi, mengeluarkan darah dari mulut, dan langsung itu anak 6 tahunnya dimasukin, disumpel kain, langsung dimasukin ke kamar. Di kamar itu dimasukin ke lemari, dan 1 hari kemudian baru ditemukan oleh Pak Polisi, karena pelaku yang masih 15 tahun ini melaporkan dirinya sendiri ke polisi. Wong tuane nggone nangis ki luar biasa. Ya iya, wong anak siji-siji ini, anak masih 6 tahun lah, ngerti-ngerti nih lah kok hilang nyawane dengan tetangganya sendiri. Maka ini gara-gara adanya HP. Apalagi yang terbaru nih di Pekanbaru Riau, mungkin Anda tahu, saya kurang paham di pondok pesantren mana. Namanya pesantren kan punya aturan, Bu. Betul Kiai? Loh, saya kalau mau nyantri, apalagi saya sampai hari ini Pak Kiai masih talum di pesantren Kiai. Saya masih mondok di pondok pesantren Darussalam Dukwaluh Purwokerto. Kiai saya bernama Abah Hari Sofa. Saya juga masih mondok di Al-Amin Pabuaran. Kiai saya Abah Ibnu Mukti. Jauh sebelum saya mondok di sana, saya udah baca aturannya dong. Setiap pesantren punya aturan, dan Anda ketika memasukkan anak ke pesantren juga harus dipelajari dong, Bu. Dan ketika saya masuk, sama rata-rata di pesantren, kalau sampai ketahuan keluar dari pesantren tanpa izin dari pengasuh, kewenangan nang warnet, dolanan game-gamean, bawa HP saja nggak boleh. Kenapa? Namanya HP ini benar-benar merusak hafalan, Bu. Dulu saya boro-boro pegang HP di pondok, nggak berani sama sekali. Dan ketika bawa HP kewenangan, yo kena sanksi. Bahkan kok sampai santri putra kewenangan ngerokok. Dan 2 kali sudah diingetin, sampai 3 kali kok masih ajek, maka konsekuensinya adalah dikeluarkan dari pesantren. Ya orang tua juga harus baca peraturan itu, apalagi santri. Dan ternyata ada salah satu di pondok pesantren Pekanbaru Riau yang kemarin sedang viral. Ada santri yang melanggar aturan ini dan harus menerima konsekuensinya, yaitu dikeluarkan dari pesantren. Orang tuanya nggak terima, wali santri nggak terima, bawalah wali-wali santri yang lain sambil bawa pengacara dan wartawan, langsung labrak tenggone Pak Kiai. Dan Masya Allah, namanya seorang Kiai, Bu, hanya terduduk saja, wongnya pada ngomong baik, pada ngecomprang. Pak Kiai dengan santai beliau mendengarkan apa yang jadi keluhan wali santri. Tapi semakin menjadi-jadi, sampai sang wali santri, bapaknya santri, pegang kertas nun sewu sampai disampluk-samplakaken teng pasuryane teng wajah Pak Kiai. Lo ya santri yang lain gak terima lah.
Kita juga berpikir wali santrinya aja begitu, ya pantas endoge dikeluarin dari pondok. Berarti kan seorang kiai itu ya memang mengajar putra putri panjang, mendidik dengan baik. 2-3 kali dengetin kok tesi ajek nakal, yo maka dibalekaken, dipasrahin kembali sama orang tuanya, monggo kerso. Maka anak itu cerminan dari orang tua, wong tuane be kaya gue, apa maning endoge. Maka di dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, perhiasan. Perhiasan tengah alam dunia. Lihat anak sehat aja udah seneng, betul. Lebih-lebih dua anak dididik manut, kon ngaji pinter, rasanya lebih bangga, betul bu? Saya itu di Jawa udah denger Pekanbaru Riau itu kotanya santri. Sampai walaupun panjenengan sedoyo teng mriki adalah seorang transmigran, tetap anak-anaknya dititipkan ke pondok pesantren. Terkenal sampai daerah saya. Pekanbaru Riau itu nggone santri. Jangankan nggone santri, wong anu sing penting nang ngarep umai sin duwe sawit siji, bisa nyekolahna putra ngasih tekan Mesir. Amin Allahumma. Maka saya bersyukur saya ikut silaturahmi di sini. Maka saya belajar dari seorang kiai, onten Pak Kiai dilabrak tapi tetap mendel, dengan begitu sabar, nggak ikut emosi. Itu seorang kiai. Maka ini yang saya lagi jelasin. Ada penduduk neraka hanya karena hatinya yang keras, atine sing atos jadi penduduk neraka jahanam. Maka hati itu terbagi ada 3. Yang pertama ada qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selalu ingat kepada Gusti Allah. Siapa? Pak Kiai, Mbah Kiai. Beliau para alim, para ulama luar biasa, punya sikap yang al-khauf minallah. Apa itu al-khauf minallah? Orang-orang yang takut sama Gusti, wedi karo Gusti, setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya ingat sama Gusti Allah. Maka kita disuruh benar-benar banyak berzikir, maca sholawat benatine 100. Orang kalau udah keras hatinya biasanya keras kepala. Kepala batu, batu kepala. Wong anggris atos atine biasanya duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak apa? Ngeyeliah, diingetin orang lain nggak mempan. Makanya banyak-banyak berzikir, baca sholawat, banyak baca Al-Quran. Benatine 100, benatine lemes. Bu, assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Di rumah punya Quran? Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca. Alhamdulillah. 1 hari 1 juz kuat apa enggak? Enggak kuat. Pada karo nyong. Tapi kalau 1 hari 5 lembar bisa bu? Insya Allah. Kita harus maksa sama diri sendiri. Apalagi ibu-ibu nih yang tiap hari di rumah. Bapaknya kan dinan-dinan dodos. Dodos sawit. Dan iku bapaknya ireng-ireng banget. Iya, bapaknya ireng-ireng banget. Sira kanggo sikil-sikil, kanggo sira meme gegeradus kerenget entuk duit demi nyai. Nih wong wadon sing rajin, sing ayu, sing wangi keleke. Semprot karo lenga wangi. Wong wadon mambu lenga gas. Kandrok telung rendeng ora dipek. Pantesan bapak keket mau menggrek watuken. Cantiknya jangan cuma berangkat kondangan mangkat tarisan rok. Mangkat pengajian ngunet celakan lancip pakai celurit Madura. Nek kincuan kandele kiwak lohan. Beli pengajian udan deres orang gawa payung celakin blopor. Di dalam rumah justru yang cantik, sing ayu, sing wangi. Namanya suami tadi diceritain sama Pak Camat. Pulang kerja dari sawitan, lihat ibu wis rajin ayu, apalagi istri cium tangan suami. Cium tangan suami bagai cium hajar aswad. Apa maning bojone jenengan ireng aswade nemen.
Suami ditanya, "Pak, capek ya? Niki kula pun masak. Badhe ngunjuk kopi napa ngunjuk susu?" "Wedang teh." "Susu." Karena ibu bilang susu saya manut. "Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu?" "Kan bapak milih sekarang kopinya disit ya kena. Susu neng mangko beng." "Ih, susu kental manis." Ada cokan salah paham, udah nawarin minum, nawarin daharan, "Pak, badhe dar napa?" "Niki bu namung nyayur tahu karo pupu, Pak." "Kan bapaknya milih siki pupune disit ya kena. Tempene ngomong kau bengi." Bapaknya pinter, ibune nyayur tahu karo pupu, bapaknya njaluknya tempe. Tapi maksudnya tempe yang segitiga. Di Riau ada tempe segitiga enggak? Enggak ada. Cilacap rata-rata tempenya segitiga. Namanya tempe contong. Sini enggak ada tempe segitiga. Adanya tempe segi berapa? Segi 4. Ya Allah, berarti tempenya mungkin nambah ya. Jenengan ketawa maksudnya apa? Nyong lagi bahas tempe gedelek. Alah pokoknya tempe lah. Makanya wanita itu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, An-nisa u'imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Insaluhat saluhal bilad. Nek wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad. Wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Na'udzubillahi min. Di rumah punya Quran, Al-Qurannya dibaca. Wong wadon kan seringnya nang rumah. Habis duhur selembar bu. Betul ya Pak? Seneng banget aja isinya kur dolan HP tok. Wong wadon seneng nyangkel dolan HP ijolna sapi bae Pak. Minggu sapi gen apakan di rumah dol payune larang. Habis duhur selembar, habis asar selembar. Kalau yang udah fase, selembar itu nggak ada 10 menit tuh, tanya sama santrinya. Habis maghrib selembar, habis isya dilanjut bapaknya selembar, habis subuh juga selembar. Ya Allah, sehari udah dapat 5 lembar. Umayadem, malaikat rahmat betah di rumah panjenengan. Bocet diomongi manut-manut. Sampai-sampai habis sholat gak ketinggalan Fatihah 11 kali. Khusus tuh buat anak panjenengan. 11 kali khusus Fatihah buat anak panjenengan. Diomong ya manut-manut. Di sekolah walaupun jauh sana, yang gone nerima ilmu juga gampang. Sebab seorang ibu pada aweh khusus donga buat putra putrine. 1 hari baca Quran 5 lembar. Malaikat rahmat pun betah di rumah panjenengan. Masya Allah. Maka punten TPQ kita, santri kita di sini metodenya ngaji pakai metode apa Kiai? Kiroati, Asyifa, Yanbu'a, An-Nahdiyah, Iqra. Kayak di Cilacap rata-rata pakai Iqra. Pakai metode apapun silahkan. Yang penting semangat belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apik manusia yang mau belajar baca Quran dan mau mengamalkannya insya Allah. Maka yang baca Qurannya masih belajaran gak apa-apa, tetap semangat. Sing maca Qurane tesih grotal gratul pahalanya 2, grotale 1, gratule 1. Lumayan. Monggo wong kita nahdiyin nahdiyat sekali-kali kenal ke Mbah Gus Dur begitu. Ayo rebanane ditutuk, lambene obah. Nyambut gawe, nyambut gawe. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca iku wedangan guru waskita ing jero tata
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yakin ngajinya sampai jam 2 sore? Ibu kuat? Sebelah kiri. Ibu-ibu kuat? Bapaknya sanggup? Oh ya. Ngeraba-ngeraba. Dilutik tok banyak ngerti dadakan rabang-rabang dari ngendi ora. Aku kan jadi kaget malahan. Ada informasi dari panitia, alhamdulillah hari ini kita dapat infak sodako sebesar 27.611.000 rupiah. Saya ulang, 27.611 rupiah. Alhamdulillah. Ini buat muda mumpuni udah balik modal. Maaf Pak Panitia, maaf Kiai, saya suka bercanda Kiai. Umpamanya ngajinya ada guyonannya, moga-moga guyon buat ibadah. Tapi bukan ibadah buat guyonan, salah. Ngajak senang umatnya Nabi bakal disenangkan pula oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. 27.611 rupiah, mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita gone mawat sirotol mustaqim, gone mawat kayak kilat menyambar lebar langsung pikantuk surganya Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Qalbun salim, kita disuruh banyak-banyak zikir, baca sholawat, baca Quran biar hatinya sehat. Gak ada hati suudzon sama Gusti Allah, gak ada hati suudzon sama orang lain. Soalnya ada qalbun marid. Apa Bu? Qalbun marid yaitu hati yang sakit, hati yang diserang penyakit karena gak eling sama Gusti Allah. Tetangga tuku tanah deweke atine owah, tetangga bangun deweke bingung kelabakan, tangane tuku motor deweke lambene jontor, tangane tuku kulkas tuku mas deweke atine apal banget wong kene. Tapi di sini nggak ada orang panasan ya Bu. Ini panasan kena serengenge. Yang saya maksud panasan itu iri sama tetangga. Berangkat ngaji ngelutik-ngelutik sebelahnya. Yuk dalang sebelah. Mangkat ngaji kayak sehari ini ya yuk ya. Naik gelangan, sikile digelangi. Tume tangannya gelangan, dela-dela kukur-kukur baik. Yang diajak ngomong nyambung, wes sampai jangan heran, itu si buat tangannya bekaro gelang, utange nang dindian apa ya, yang belakang lu aja seru-seru, aku tadi melo kerongo, ke si buat tangannya bekaro gelangan utuh mas asli. Tetangga beli tanah deke watane bau deke bingung tane tunggu motor deke beli contor tane tulkas tuku mas dewek atine panas tane tuku truk deweke setruk. Tetangga beli parabola deke tuku paramek. Tetangga mangkat haji akhirnya deweke mah mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mondok modar. Bukan saya yang ngomong Pak, nih ibu-ibu nih malah modar. Hatinya gampang kena penyakit sebab apa?
hatinya nggak pernah buat zikir, hatinya boro-boro baca sholawat, boro-boro senang maca Quran, tuh hati gampang keserang penyakit. Maka ada lagi hati yang model ketiga nih, namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Diingetin orang lain udah nggak mempan. Anak tanggane hajatan ora gelem kondangan, tane hajatan ora gelem tilik, tanggane sakit ora gelem tilik, ada pengajian nggak mau ikut. Wong kok angger wis kaya gue modele, wis mandan ciri-ciri gue. Atine wis atos, bahaya. Orang mau atos, bahkan diingetin orang lain sudah nggak mempan, hatinya mati, itu bahaya. Jauh dia dari hidayah. Karena salah satu turunnya hidayah ada dengan cara mau menerima masukan kritikan dari orang lain. Diingetin udah nggak mempan, wah bahaya. Bisa jadi itu hatinya sudah mati sebab diingetin orang lain sudah nggak mempan. Na'udzubillahimin. Maka penduduk neraka jahanam yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi nggak mau merasakan ayat-ayatnya Gusti. Yang kedua, penduduk neraka jahanam, walahum ayunul la siruna biha, punya meripat iso weruh ning apen-apen ra weruh. Ada tetangga kekurangan gak mau ngebantu, ada fakir miskin orang jompo boro-boro mau nyantunin, boro-boro ada hati merasa bahwa ini adalah kewajiban orang yang mampu harus saling membantu, apalagi yang kekurangan. Dulu saya berangkat sekolah, kalau mau bayaran SPP aja harus embret tandur disit taringone tanggane, embret gua ngidamen. Berangkat sekolah boro-boro saya bisa bekel, ada sangu duit. Saya berangkat sekolah sangune daun singkong, daun kangkung. Sampai berangkat sekolah aja harus golet keong disit, selain doging gue sangu buat dijual nanti buat sangu sekolah. Dulu pernah saya bayar SPP nunggak dua semester, ibu saya utang sama tetangga, wongnya sugih, kita mau nembung utang, dia ada duit tapi ngomongnya nggak ada duit. Ismandan isin nyelang duit karena langka duit jarene padahal sugih. Saya sih nggak seuzon, tapi saya ngebatin ya ngesuk nek nyong dadi wong mulia, umpamane Gusti Allah ngersakna nyong dadi wong sugih, aku ora bakal ngutangi karo ge wong. Saya nggak dendam, saya punya prinsip. Nek nyong esuk dadi wong sugih, Allah ngersakaken kula dadi wong mulya, aku ora bakal ngutangi karo ge wong, tapi muga-muga aku bisa aweh karo ge wong. Prinsip saya begitu. Saya nggak ngutangi, tapi muga-muga saya bisa memberi. Saya nggak kasih utang sama orang, tapi muga-muga aku bisa ngasih sama orang. Karena saya punya prinsip begitu, dan saya dari kecil uripe rekasa. Arep mangkat sekolah ben dadak golet keong. Tahu keong nggak bu? Cari keong dulu di sawah. Nanti habis ngarah keong jam 7 pagi, berangkatnya habis subuhan. Kalau habis ngarah keong, saya lihat tuh anak-anak pada pakai seragam berangkat sekolah. Saya ngikut sambil bawa ember isi keong. Yang saya ikutin masuk ke kelas 3, saya masuk ke kelas 3. Yang masuk ke kelas 5, saya ikut masuk ke kelas 5. Lama-lama guru saya curiga, wah ndoge siapa ge? Belum mandi bawa ember isi keong berangkat sekolah. Akhirnya lama kelamaan guru saya agak resah. Soalnya kalau jam 10 jam istirahat, keong saya bubar bu di kelas. Saya diantar pulang ke rumah. Wan Arwan, bapak saya namanya Arwan. Guru saya tanya, Arwan, apa ge mumpuni anakin jenengan? Oh iya ge mumpuni doge kula. Kenapa nih anak saya bikin rusuh apa di sekolah? Gak gitu Parwan. Tiap hari nih minggu-minggu ini mumpun lagi sering main ke kelas. Soalnya keongnya bubar Bakarwan. Nih ketimbang mumpun nih ganggu teman-temannya, dibeliin seragam aja suruh berangkat sekolah. Bapak saya jawab, duh Pak Guru, lagi kakang bekayu nih mumpuni bes sekolah bajunya terima lungsuran. Tahu lungsuran nggak? Anu itu seragam bekas, bahasa Cilacap lungsuran.
Wong kakang bakayune mumpuni berseragam terima lungsuran kon mumpuni belum wayahe sekolah masa dibeliin seragam. Lah mumpuni umur berapa? 5 tahun Pak Guru. Wis nyong besing tuku seragam. Guru saya beli seragam Bu. Supaya saya berangkat sekolah. Alhamdulillah Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Kan bawang kotong. Nggak apa-apa, yang penting ikut sekolah dulu. Yang akhirnya dari situlah saya berpikir bahwa barokah itu bukan dari banyaknya duit, tapi barokah itu dari tentremnya jiwa. Ada uang dodo sawit sedina paling bayarannya berapa kalau sehari Bu? Apa mingguan? Ton, per ton. Berarti kalau satu hari bisa dapat berapa ratus ribu? 150 guys, banter banget ya Bu ya. Anak tukang dodo sawit sedina 150.000, tapi sholat ora ketinggalan, amal sunah dilakoni. Nggo ngisi pedaringan dapur cukup. Buat anak sekolah pinter-pinter. Besi bisa sodako uli 17 juta 600, namanya barokah. Ana wong sugih dunyane pirang-pirang, bojone ayu semok, denok, montok, molek. Ini pakai kol-kolahku bro. Ana wong sugih dunyane pirang-pirang tapi boro-boro gelem nglakoni salat, boro-boro aweh karo tanggane. Walaupun sugih dunyane pirang-pirang dilalah bocah sekolah dadi tukang mabuk, pengedar narkoba. Nauzubillahi min. Barokah dari tentremnya hati, dari tentremnya jiwa. Tadi saya cerita Abu Dujana, maka jangan cilik ngati ke sing dadi bakul pentol. Rasa cilik ngati sing dadi bakul telembungan. Anda seorang pedagang, Anda petani, Anda buruh, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali lagi. Entah Anda petani, pedagang, kuli bangunan, tukang dodos, bahkan tukang rongsok, ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, itu baru namanya nista. Beruntung kita walaupun kita orang kampung. Beruntung yang masih bisa berdiri di kaki sendiri, gelam kudanan kepanasan memek geger adus keringet banting tulang setengah mati. Penjenengan esi mikir infak, mikir sodako, esi mikir bangun masjid TPQ. Masya Allah, nikulah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dimuliakan bahkan diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Allahumma. Sebab penduduk neraka jahanam wong duwe ati tapi orang rasa, duwe meripat weruh tapi buta dengan keadaan lingkungan sebelah sekitarnya. Maka penduduk neraka jahanam walahum azanul la yasma'una biha, duwe kuping tapi kopoken. What is a kuping kopoken? Bahasa Riau apa gue kuping kopoken? Kuping kopoken. Krungu ning etok-etok ora krungu, denger tapi pura-pura enggak denger. Anak tetangga, anak pengajian denger tapi pura-pura enggak denger. Bahkan krungu adzan kok ora gelem sembahyang, ora gelem tindak nang masjid, kuping kopoken. Maaf Kiai, masjidnya sini ada kentong beduknya apa enggak ya? Ada. Kayak kentong beduk berarti kayak masjid di Jawa. Punten nih. Di Jawa Bu, masjid mushola ada kentong dan beduk. Soalnya Wali Songo yang membawa Islam ke tanah Jawa dulu menciptakan kentong dan beduk ada maksudnya. Zamannya Kanjeng Nabi mah nggak ada kentong sama beduk. Kentong beduk ciptanya Wali Songo. Zaman dulu nggak ada kentong beduk zamannya Kanjeng Nabi, karena kentong beduk sekarang di masjid kita namanya seni. Dulu nggak ada listrik, belum ada wireless, belum ada mic, apalagi mic station. Belum ada toa, belum ada pengeras suara. Diciptakan kantong gadli beduk biar sekali tabuh satu desa dengar semua. Tapi jangan salah paham. Yang manggil orang sholat bukan kentong beduknya. Yang manggil orang sholat adalah adzan dan iqomah. Kentong dan beduk hanya sekedar buat eling-eling. Yang lagi dindodo sawit pada Bali disit. Mandinya aja lama. Belum persiapannya berangkat ke masjid. Kalau dulu nggak ada kentong beduk mau teriak-teriak silakan maghrib. Silakan nggak lak-lakan kuat.
Saking pinternya Wali Songo nyitakan kentong dan beduk, sekali tutuk satu kampung dengar semua. Kentongnya ditutuk, tong 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 tong. Maksudnya para sederek, masjidnya masih kotong 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 kotong. Masjidnya masih kosong. Jenengan diaturi tindak ke masjid, kentongnya udah ditutup, beduge ditabuh mak deng 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 deng. Maksudnya para sederek, masjidnya esih sedeng 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 sedeng. Masjid TSI sedeng. Jangan diatur tindak teng masjid, udah ditutup kentong beduknya, tinggal adzan. Ning masjid meo magrong maghrib esih petengan. Barengan asing adzan bocah cilik durung sunatan. Melas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng utuh bocah sing adan waya subuh yang adan Mbah Kakung. Suarane ampek untune gari loro. Adannya sambil nelongso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih becik ketimbang 13 langkah sing tangi. Barang gelem sing tangi malah sing tangi barange. Barang ayame. Cocokan salah paham. Barang bapak-bapak digugah nang ibu-ibu. Pak, wis subuh Pak, subuh. Imbuh subuh. Imbuh. Pantesan Mbah Kakung baratan tinguk kok sepi. Akhirnya Mbah Kakung sambil nunggu jamaah karo puji-pujian. Sini ada puji-pujian enggak? Ayam Mbah Kakung puji-pujian. Ayo sholat jamaah, ganjarane langkung kathah. Hayo sholat jamaah, derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya sampai jam 5:15 tetep orang nasi mangkat. Mbah Kakung puji-pujiannya berubah jadi pengumuman. Saudara-saudara, yang gertintan ini 5 menit maning ora gelem pada teka. Yang harus sholat dewek. 3 menit kemudian alhamdulillah ada yang berangkat. Si mangkat cuman sebelindi. Sama-sama Mbah Kaki. Di masjid tenguk-tenguk 2 orang kaki-kaki kabeh. Yang baru datang tanya sama lagi puji-pujian. Kajine lagi teneng masjid kok sepi temen. Anu nang apa ya kajine? Ulah gena domong ke masjid mung tuwe kenyong karo Rika. Lah terus harapan keprimen kajine ora usah dipikir. Gampang esok masjidnya didol bae. Ya masjidnya kon didol bae, tapi bukan masjid sini, bukan Kerubung Jaya, sono. Cilacap. Ngarani masjid nggonku? Oh, jadi masjid Cilacap sepi ketularan sini. Ngapa-ngapan. Bukan Cilacap, bukan Kerubung Jaya. Kono ngisalangi tado. Tu Palura. Kalau di Kerubung Jaya masjid mushola wayanya sholat ke belum adan. Palura sing adan. Setuju? Pamaning lurai gede dhuwur kayak gue kan. Kumisnya jelantir ali-alinya sekeong-keong tuh. Masya Allah. Jangan salah, tuh cincinnya Pak Lurah ada isinya.
Betul ada isinya Bu, karena tiap hari buat teman zikir, teman sholat tahajud. Cincinnya Pak Lurah ada isinya. Kalau buat nyetop bis, bisa mandeg. Set langsung berhenti, kan ada isinya. Pak Lurah tanggung jawab. Loh, namanya pemimpin itu juga harus orang yang al-khauf minallah. Kalau para pemimpin kita takut sama Allah, nggak mungkin di Indonesia ada kasus korupsi. Betul? Sebab pemimpinnya wedi karo Gusti. Tapi kalau ada orang punya hati nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, bahkan dengar tapi pura-pura nggak dengar ayat-ayatnya Gusti Allah, maka kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adzal, itulah manusia-manusia yang derajatnya bagaikan hewan, bahkan lebih asor ketimbang hewan. Hewan hanya punya nafsu, manusia punya hati, punya akal pikiran, tapi punya hati tapi tidak digunakan, punya mata pun tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, bahkan punya kuping tapi kupingnya kopoken. Itulah orang-orang yang derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Nauzubillahi min. Maka kita diajak ngaji ngatur jiwa dan hati. Lama-lama saya bau gosongan kulit Bu. Betul nih, gosongan kulit. Ya Allah, kasihan banget Ibu. Udah pakai skincare, krim malam, krim siang. Saya takut Anda pulang pengajian gosong kabeh. Gak apa-apa, yang penting kita tidak mencium panasnya api neraka. Amin Allahumma. Karena pengajian adalah tamannya sorga. Moga-moga kita pun dikumpulkan di sorga Allahumma. Ngomong jam berapa nih Bu? Jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia Kerobong Jaya. Jadi di Kerobong Jaya jamnya mundur. Oh, berarti Kerobong Jaya pada pinter ngapusi. Jam 10 wong aku munggah be jam 9:05 menit. Sekarang udah jam 10 kurang 11 kurang seperempat. Harap diterusna yang jenengan kepanasan, nggak diterusin bok amplopku dikurangin. Serba salah saya ini. Subhanallah, saya ikut ngaji di sini senang rasanya, nggak kayak tamu tapi kayak saudara sendiri. Saya udah pernah ngaji dulu di Indragiri Hulu, tapi di desa Saibras, kecamatannya apa? Bukan, desanya Saibras, kecamatan apa ya? Bukan Sungai Beras. Oh gitu, cara sini saya gue beras. Kesares, saya itu sungai itu saya. Kalau aku sayang kamu. Cara sini saya itu sungai. Saya lupa, dari sini sekitar 1 jam lebih perjalanan. Kemarin saya juga ngelewatin. Lala. Tingki wingki dibisi Lala po. Oh Lala, kecamatan Lala. Ya, nyong mandan kemutan tapi mandan suwe banget. 2014 dulu saya baru keluar dari aksi Indosiar 2014. Saya ikut ngaji di sini dan alhamdulillah saya juga udah di Pelalawan, udah ke Jambi tapi lewat Pekanbaru Riau, udah agak sering lah lewat sini. Cuma agak kaget sekarang dalannya halus kabeh. Beda ringene mandan bosok setitik. Nggak apa-apa, namanya juga tiap hari buat lewat muatan. Tapi alhamdulillah sekitar sudah hampir 2 jam kurang seperempat nih kita ngaji. Masya Allah, ini RW 01 semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat RW 01. Satu RW, satu lingkungan tapi kompak semangat. Bahkan saya dengar setiap 3 bulan sekali ada santunan anak yatim piatu. Bahkan satu desa di Kerobong Jaya. Betul Pak Lurah? Inilah masyarakat dari Kerobong Jaya, punya teguh iman takwanya, bahkan tidak lupa dengan lingkungan sekitarnya, bahkan anak yatim piatu pun selalu diperhatikan. Mudah-mudahan Anda pun diperhatikan oleh Gusti Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya Allahumma. Kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, keluarga yang ahlul jannah, keluarga yang ahlul ibadah,
ibadah pungkasan gesang bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau nanti malam saya di Kecamatan pokoknya engko bengi nang kene maning. Angel banget desane kene diapalna. Desanya Sersam. Iya, kecamatannya ikut. Nah, gue maksudnya Nyong Seberiam. Salah maning. Ngono karepe. Pokoknya di desa Sersam nanti malam malah kayaknya kesama Ibu Bupati. Ya biasalah namanya mau era papa tadi Pak Camat kan titip pesan walaupun beda pilihan jangan rusak seduluran, betul? Maka alhamdulillah nanti malam mau pilih mau ngaji lagi saya di desa Sersam panjenengan tindak rawuh kanthi sehat barokallahumma. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih Forkom Pincang Kecamatan siapa sini? Iya, gue kelalen maning tulisannya hilang karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Kecamatan Batang Cenaku dan khususnya keluarga besar RW 01 Kerubung Jaya, terima kasih dan matur sembah suwun sangat para Romo Kiai Bapak Kiai para sesepuh pini sepuh di Kerubung Jaya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Bentar pengumuman dari akhirat. Sapa wonge mangkat ngaji urung dipimpin doa guguban Bali among ko bapak kembojo maning. Jangan pulang dulu karena saya nunggu 5 menit lagi Ibu. Doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai untuk rasa takdim saya santri kepada Kiai. Jadi nanti Pak Kiai yang ngimami doa, saya minta 5 menit lagi ya Bu. 5 menit maling ya Bu ya. Kita mengaminkan doa ingkang mangke dipun imai kalian Bapak Kiai. Dari saya awal dan akhir mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saestu sedaya kalepatan nggih papunten. Mudah-mudahan Anda kondur sampai dalam pun sehat barokah dan tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mami oleh Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.